Halo Grace, selamat siang. Halo Bu, selamat siang juga. Aduh Grace, cantik sekali ya hari ini. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Bu Diana sendiri Gimana Bu tadi? kabarnya? Ya, Ibu kabarnya baik. Tadi gimana Grace? Tadi kamu sekolahnya di rumah atau datang ke sekolah? Tadi saya dapat giliran offline Bu, jadinya datang ke sekolah. Gimana rasanya sekolah blended gini? Agak ada kendala nggak? Ya butuh penyesuaian aja sih Bu, karena kan itu udah kelamaan di kemarin online, terus sekarang harus ada jadwal sekolah offline tuh ya pasti ada kebiasaan yang harus disesuaikan lagi. Iya betul. Saya juga merasa kadang tuh agak bingung gitu kan. Ini hari ini ke sekolah atau enggak, jadi masih butuh sedikit penyesuaian seperti itu. Oke, gimana sekolahnya, lancar kan ya? Baik, lancar Bu. Kenapa kok kayaknya kayak berat gitu bilang baiknya? Nggak apa-apa sih Bu. Udah nggak apa-apa ya. Kalau belum mau cerita nggak apa-apa. Oke, kalau sekarang kira-kira Grace kesibukannya apa aja nih selain sekolah gitu mungkin? Sekarang lagi nyiapin diri aja sih Bu, karena kan sekarang ini saya lagi coba untuk mencalonkan diri jadi ketua OSIS gitu. Oh iya, saya dengar-dengar juga ada kandidat yang perempuan gitu. Oh ternyata itu kamu toh. Keren banget loh, akhirnya ada yang mau ada kandidat perempuan yang mau jadi ketua OSIS. Iya, terima kasih Bu. Tapi ya nggak semua bangga juga sih Bu dengar saya jadi calon ketua OSIS. Oh ya? Iya Bu. Baik. Kayaknya tadi kamu berat bilang baik itu ada kaitannya dengan masalah ini ya? Ya gitulah Bu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan tujuan dari pertemuan kita kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kamu sudah pernah belum sih ikut konseling, Grace? Belum Bu. Saya aja tahu istilah konseling baru dari Ibu bilang ini. Oh, oke. Kalau begitu tidak apa-apa. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kita kali ini. Nah, pertemuan kita ini namanya konseling individual. Dalam konseling individual ini, kita akan sedikit berbincang-bincang kurang lebih sekitar 45 menit. Lalu Ibu di sini mengajakmu untuk melakukan kegiatan ini karena Ibu ingin membicarakan beberapa hal terkait dengan beberapa perilakumu saat berada di dalam kelas. Nah, Ibu mendapat laporan dari beberapa guru yang mengatakan bahwa belakangan ini kamu tuh agak sedikit pasif ya nak di kelas ya. Itu Ibu ingin mendengarkan ceritamu. Nah, di sini kamu bisa menceritakan apa saja kepada Ibu, tidak usah khawatir. Karena kerahasiaan dari ceritamu ini bisa Ibu jamin mengingat kode etik Ibu sebagai seorang konselor. Seperti itu bisa dipahami? Oh gitu Bu. Jadi sekarang ini kita sedang melaksanakan proses konseling ya Bu? Iya, tepat sekali Grace. Oke. Oh iya, jadi begini.
Sebelumnya memang saya belum tahu secara pasti kan, dan saya juga belum mengenal kamu begitu. Misalnya kamu sedang ada dalam keadaan kurang baik atau yang lainnya, tapi kamu mendapatkan, ya tapi begitulah, seperti yang tadi saya bilang, saya mendapatkan informasi dari beberapa guru mata pelajaranmu mengenai kekhawatiran mereka terhadap kamu, Grace. Oh gitu Bu. Kekhawatiran yang gimana maksudnya? Nah, jadi beberapa minggu ini kan ketika kamu mendapat giliran sekolah offline, ada beberapa guru yang mengamati perilakumu, kok kayaknya ada yang beda begitu. Nah, dari sebelum-sebelumnya kan kalau di dalam kelas kamu aktif gitu, tapi belakangan ini kamu kayak kurang fokus. Terus ketemu, misalkan ada beberapa warga sekolah juga yang lihat kamu tuh kayaknya kamu nggak seramah biasanya, ada yang bilang seperti itu kepada saya. Nah, apakah informasi yang saya dapatkan ini benar, Grace? Kalau dari saya Bu, saya ngerasanya ya saya biasa aja gitu. Cuman ya saya nggak tahu kalau memang ternyata orang lain lihatnya saya berbeda gitu. Oke, kalau begitu nanti kita sharing bersama ya, mengenai apa aja, misalkan apa yang kamu mau sampaikan, mungkin kamu mau cerita, nanti Ibu usahakan sebisa mungkin untuk membantu kamu. Baik Bu. Ya. Gimana Grace, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kamu maksud Ibu, kamu masih ragu-ragu buat sharing? Saya mau tanya sih Bu, nanti apa yang saya cerita ke Ibu gitu, cerita saya ini akan Ibu sampaikan ke guru-guru lain itu enggak ya? Oh, enggak, tenang saja Grace. Apapun yang terjadi dalam kegiatan kita kali ini, bisa Ibu pastikan kerahasiaannya. Jadi kalau memang ada situasi di mana guru lain menanyakan apa yang terjadi selama proses konseling kita ini, Ibu akan menceritakan seperlunya saja, tapi tetap Ibu akan minta izin kamu terlebih dahulu. Kalau kamu mengizinkan, maka Ibu akan menceritakan seperlunya. Tapi kalau kamu tidak berkenan, maka ini hanya akan menjadi rahasia antara kita berdua saja. Begitu? Oke. Baik Bu kalau begitu. Oke, baik Grace. Ada lagi yang mau kamu tanyakan sebelum kita mulai? Oh iya, satu lagi Bu. Nanti kalau misalnya selama saya cerita gitu, terus saya kan ada kemungkinan saya menceritakan beberapa pihak yang lain gitu. Nah, saya nggak perlu nyebutin namanya kan Bu. Maksudnya nggak masalah kalau saya nggak menyebutkan namanya. Oh ya, nggak apa-apa Grace. Boleh kok. Oke. Ya, sudah Bu. Itu aja sih, belum ada pertanyaan lagi sejauh ini. Oke, kalau begitu bisa kita mulai konseling kita kali ini? Silakan Bu. Itu saya mulai dari pernyataan awal kamu tadi ya. Tadi kan kayaknya ada sesuatu gitu yang bikin kamu berat buat jawab pertanyaan Ibu tadi tentang kelancaran sekolahnya belakangan ini, gitu ya? Iya, betul Bu. Apakah itu ada kaitannya dengan kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Gimana ya Bu, saya belum juga jelasinnya. Tapi kayaknya sih ada kaitannya Bu. Mungkin saya merasa jadi kurang fokus aja sih. Sama kayak tadi Ibu bilang kalau Ibu dapat informasi saya terlihat kurang fokus, saya juga kayaknya merasa hal yang sama itu Bu. Nggak apa-apa ya Grace. Pokoknya nanti kamu ceritanya senyaman kamu aja, mulai dari mana. Atau mungkin bisa kamu awali dari penyebab kamu kurang bisa fokus saat pelajaran? Iya, jadi akhir-akhir ini tuh saya kepikiran Bu sesuatu yang selama ini tuh bahkan nggak pernah saya pikirkan gitu. Sesuatu hal yang tidak pernah kamu pikirkan? Apa itu? Tentang hak dan kewajiban seorang perempuan, Bu. Maksud kamu? Entah kenapa gitu ya Bu, saya merasa kayak di sekolah kita ini tuh saya tidak merasakan adanya kesetaraan gender. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa kamu berpikiran tentang hal itu? Apakah
apakah ada kejadian yang memicu kamu berpikir seperti itu? Iya Bu, ada. Dan kejadiannya pun juga belum lama terjadi sih Bu. Oh, baik. Boleh Ibu mendengarkan ceritanya? Boleh Bu. Jadi kan tadi saya udah bilang kalau saya ini sedang mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Nah, ada beberapa tahap yang harus saya ikutin. Nah, salah satunya adalah tahap wawancara. Nah, ketika saya wawancara ini, ada beberapa orang Bu yang ikut mewawancarai saya. Misalnya ada mantan ketua OSISnya atau ketua OSIS yang akan digantikan. Kemudian ada juga guru-guru. Nah, guru-gurunya ini tuh salah satunya ada waka kesiswaan. Nah, di awal wawancara saya tuh merasa kayak suasananya, pernyataannya tuh masih wajar gitu. Maksudnya kayak proses wawancaranya itu masih ada di batas wajar gitu Bu. Tapi memang ada beberapa orang yang mewawancarai saya ini tuh ketika melihat saya tuh menunjukkan ekspresi yang kayak ini sedang memandang rendah seseorang gitu loh Bu. Ngerti kan Mas saya? Oh iya, mengerti Ibu, mengerti. Mungkin kayak orang yang tatapannya seakan-akan meremehkan atau menyepelekan kita gitu ya? Nah, iya benar Bu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu juga ya kenapa kok beliau ini memandang ekspresinya tuh kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, atau mungkin karena saya satu-satunya calon yang perempuan atau apa, saya juga nggak tahu gitu. Nah, selanjutnya Bu ya. Nah, kemudian udah hampir ke akhir wawancara nih Bu, tapi belum akhir-akhir banget gitu. Ada salah satu guru yang bilangnya gini Bu, kamu yakin berani dan mampu mengemban tugas menjadi seorang ketua OSIS gitu. Terus dia bilang lagi, susah loh nanti berhadapan dengan orang-orang penting, yakin gak akan nangis kalau dibentak sedikit sama salah satu sponsor acara. Secara nanti sekolah kita ini kan pasti akan ada acara-acara besar dan melibatkan banyak pihak dari luar gitu. Terus biasanya kan, terus dia bilang lagi Bu, biasanya kan perempuan apa-apa dibawa perasaan gitu. Nah, dari situ saya tuh masih bisa menjawab dengan santai Bu, walaupun ya udah kepancing emosi sih sebenarnya gitu. Terus ada lagi setelah pertanyaan dan pernyataan guru tadi, ada guru lagi yang memberikan entah itu cerita atau kayaknya cerita dan pernyataan dia bahwa dia bilang kalau dulu memang ada sempat perempuan yang mencalonkan diri juga jadi ketua OSIS tapi nggak lolos. Terus dia bilang Bu, kalau mending saya tuh nggak usah terlalu berharap bisa memenangkan suara dalam pemilihan ketua OSIS ini. Kemudian sebagai penutup dari ucapan dia ini, beliau bilang kalau yang namanya pemimpin tuh ya laki-laki toh Mbak, perempuan itu mendukung aja dari belakang. Nah, di situ saya tuh agak nggak terima dong Bu ya. Terus akhirnya kami adu argumen. Tapi kemudian mungkin karena saya siswa juga, jadinya pasti disuruh ngalah gitu ya Bu. Akhirnya kami dilerai dan saya diminta untuk meninggalkan ruang wawancara. Nah, singkat cerita saya pulang, terus di rumah saya mikirin lagi nih kejadian saat wawancara tadi. Saya kepikiran kok di sekolah saya ini masih ada ya orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu. Maksudnya punya pemikiran bahwa perempuan itu lemah dan memandang remeh perempuan gitu. Kayak perempuan tuh tidak bisa dan tidak punya kesempatan untuk berdiri sejajar sama laki-laki gitu Bu. Wah, jujur Ibu cukup kaget loh mendengar cerita kamu ini. Ya tidak heran juga sih kalau kamu merasa hal seperti ini tidak adil ya. Iya Bu, iya betul. Lalu apakah ada kejadian lain yang memperlihatkan ketidakadilan di sekolah? Ya, ketidakadilan dalam memperlakukan perempuan seperti yang kamu ceritakan tadi. Apakah ada lagi? Ada lagi Bu.
Maaf ya Bu kalau saya ceritanya kayak agak menggebu-gebu gitu. Tidak apa-apa. Oke. Jadi ada kejadian, sebenarnya banyak kejadian, cuman kayak karena orang-orang melihatnya itu menjadi sebuah kebiasaan, jadinya kayak nggak dipandang bukan sebagai masalah gitu loh Bu. Tapi kalau yang ini saya merasa kayak ini kayak nggak adil banget gitu. Misalnya nih, kalau ada acara besar di sekolah tuh pasti ketuanya laki-laki. Nggak pernah saya tuh lihat sekali aja perempuan dijadikan sebagai ketua. Padahal kalau saya dengar, saya juga kan sharing juga sama teman-teman, kakak kelas gitu tuh, mereka juga ada yang minat untuk jadi ketua Bu. Tapi kan kembali lagi kalau di sekolah tuh kan ketua dipilih atas rekomendasi guru. Gitu. Kalau misalnya guru tidak merekomendasikan, kalau misalnya kita, Bu ini gimana? Nah kalau misalnya guru nggak memberikan tidak menyetujui itu kan pasti kita juga akan mencari kandidat lain gitu kan Bu. Nah di situ saya melihat kayak udah nggak adil aja gitu, dimana perempuan nggak dikasih kesempatan untuk menjadi seorang ketua gitu kan. Mentok banget Bu. Perempuan ini saya paling jadi wakil aja gitu. Kalaupun jadi pemimpin paling cuma sebagai penanggung jawab di divisi tertentu aja gitu kan Bu. Nah selain itu yang bikin selain kejadian itu ya Bu, yang bikin saya tuh gemes banget yaitu ketika upacara. Saya mempertanyakan kenapa harus laki-laki yang berdiri di barisan depan, sedangkan yang perempuan itu di barisan belakang. Padahal kan Ibu tahu sendiri juga kan kalau kebanyakan laki-laki di sekolah kita nih punya postur tubuh yang tinggi dan yang perempuan itu pendek-pendek gitu loh Bu. Otomatis kalau mereka nih berdiri di depan, kan pemandangan perempuan itu cuma punggung laki-laki aja Bu, ya kan? Nah di situ saya kayak juga merasa, ini kok nggak adil gitu buat saya sebagai perempuan juga gitu. Bener juga ya. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah coba tanya ke guru siapa gitu tentang alasan penempatan laki-laki di barisan depan dalam kegiatan upacara? Pernah Bu, pernah. Dan jawaban yang diberikan itu menurut saya kayak itu bukan sebuah alasan gitu, nggak make sense buat saya gitu. Dia bilang ya biar barisannya kelihatan rapi aja Mbak, dia bilang gitu. Tapi kan saya juga mikir gitu kan, kalau misalnya memang mau dibuat rapi, akan lebih baik kalau formasi barisannya itu dari yang pendek terus ke belakang tuh tinggi gitu kan Bu, sehingga semuanya bisa lihat ke depan gitu, dan nggak perlu formasinya itu membedakan antara posisi jenis kelamin gitu, karena kan pasti ada laki-laki yang pendek itu kan ada, perempuan yang tinggi itu kan ada gitu kan. Dan kemudian ada juga guru yang menjawab bilang kalau laki-laki diposisikan di barisan depan ini supaya melindungi perempuan dari sinar matahari gitu kan. Di situ saya mikir juga, emang ada apa gitu dengan matahari sampai kita nih kaum perempuan tuh harus dilindungi, apakah sinar matahari ngajak perang gitu kan, nggak mungkin ya Bu. Terus secara kita juga semuanya pakai topi ya kan, jadi menurut saya sih nggak apa-apa kalau kita kepanasan gitu kan. Terus juga upacara berapa menit sih Bu? Paling juga 45 menit, paling lama 60 menit, pasti nggak selama itu gitu. Iya, kesannya kayak kita perempuan ini lemah banget gitu ya, dari sinar matahari aja harus dilindungi gitu. Nah tuh Bu, padahal kita kan nggak selemah itu kan Bu. Oke Grace, ya dari kejadian-kejadian yang kamu alami atau kamu lihat di sekolah tentang ketidaksetaraan gender ini, kira-kira apa yang kamu rasakan atau apa saja sih hal-hal yang kamu pikirkan? Kalau yang saya rasakan itu pasti kesel, marah, kecewa gitu, karena
kadang saya mau melawan argumen mereka, tapi saya merasa kalau argumen saya ini kurang kuat gitu. Dan saya juga merasa marah karena saya jadi nggak bisa bebas melakukan apa yang saya ingin lakukan gitu. Ketika saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki, tapi kayak kepentok sama pandangan orang tentang sosok perempuan yang seharusnya menurut mereka. Oke. Kalau kita bergeser sedikit nih, Grace. Kira-kira dari kamu sendiri, apa sih kesimpulan kamu terhadap pandangan orang-orang tentang perempuan setelah kejadian-kejadian yang kamu alami ini? Ya, bisa saya simpulkan bahwa orang-orang tuh memandang kalau atau menganggap perempuan ini sebagai makhluk yang lemah gitu ya, derajatnya di bawah laki-laki, dan perempuan tuh nggak bisa jadi tokoh utama, paling cuma bisa jadi pembantu tokoh utama, di mana tokoh utamanya ini adalah sosok laki-laki gitu. Oke, itu kesimpulan yang kamu tarik dari pengalaman kamu sendiri ya, Grace. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, ketika kamu mendengar kata perempuan, apa yang ada di benakmu? Perempuan itu adalah sosok yang sama seperti yang lain. Maksudnya, saya yakin antara perempuan dan laki-laki ini nggak ada perbedaan, selain alat reproduksinya dan fungsinya di dalam tubuh. Gitu. Selain itu, menurut saya perempuan punya kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki. Oke. Berarti kamu menggambarkan bahwa perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama dalam lingkungan sosial. Itu ya? Iya, Bu, betul. Nah, dari kejadian yang kamu alami tentang ketidaksetaraan gender ini, dan dari perasaan-perasaan, pandangan-pandangan kamu yang baru muncul, apa yang kamu harapkan, Grace? Ya, saya harapkan pasti kita semuanya bisa diperlakukan secara adil tanpa memandang gender gitu. Baik, Kak Grace. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ceritamu ini adalah bahwa ternyata di sekolah kita ini masih ada banyak pihak-pihak yang merendahkan peran perempuan, khususnya dalam kegiatan organisasi dan kepengurusan. Dan kemudian kamu pun merasa kesal, marah, kecewa dengan pandangan dan perlakuan semacam ini, sehingga itu membatasi dirimu dan mungkin juga bisa membatasi siswi-siswi yang lain untuk berkembang. Padahal kamu berharap baik perempuan dan laki-laki diperlakukan setara. Gitu ya, Grace? Oke, baiklah. Setelah apa yang kamu sampaikan tadi tentang ketidaksetaraan ini, apa yang sudah kamu lakukan atau apa aja sih usaha kamu di situasi yang membuat kamu sebagai seorang perempuan ini terkesan tidak berdaya? Jujur ya, Bu, kalau seperti yang saya bilang tadi gitu, karena terlalu sering ketidaksetaraan gender ini terjadi di lingkungan sekolah, jadi kelihatannya kayak biasa aja. Jadi memang saya nggak punya usaha apa-apa gitu. Paling ketika ada hal itu terjadi, saya cuma bisa berargumen aja gitu. Nah, sampai akhirnya kemarin wawancara, saya merasa itu udah keterlaluan. Jadi kalau misalnya Ibu tanya usaha saya apa, ya saya belum berbuat banyak gitu. Paling ya kayak kemarin saya baru berani berargumen dengan guru-guru yang sudah dengan sangat jelas merendahkan perempuan, dan beberapa kakak kelas juga yang mewawancarai saya kemarin gitu. Baik. Berarti usahamu kemarin baru sebatas mematahkan pandangan mereka dengan argumen-argumenmu ya? Iya, begitu, Bu. Nah, oke. Sekarang mari kita telah kembali. Apakah menurutmu ada tindakan konkret lainnya yang bisa kamu selesaikan? Atau hal-hal apa sih yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Sejauh ini saya belum bisa berbuat banyak sih, Bu ya. Saya baru berusaha buat
maju untuk jadi ketua OSIS itu aja sih, Bu. Menurut kamu nih, Grace, apakah dengan menjadi seorang ketua OSIS, kamu bisa mencapai tujuanmu tadi? Bisa nggak ya, Bu? Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana, Grace? Oh ya, ngomong-ngomong, apakah tahap pemilihan calon ketua OSIS-nya sudah selesai? Belum, Bu. Minggu ini saya masih ke tahap penyampaian visi misi kepada seluruh siswa. Oh iya, Bu. Ada apa, Grace? Kan minggu ini saya menyampaikan visi misi. Saya bisa dong ya ngangkat topik ini ke dalam pidato saya. Nah, benar. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk usaha kamu untuk mencapai tujuanmu tadi. Oh iya, benar juga, Bu. Saya baru kepikiran sekarang. Tapi perlu diingat lagi ya, Grace. Sebelum kamu menyampaikan pandanganmu tadi melalui visi misi ke publik, nah tentunya kan kamu harus mantap dan benar-benar yakin akan pandanganmu mengenai kesetaraan gender ini. Baik, Bu. Kalau saya sih sudah sangat yakin ya dengan opini saya mengenai kesetaraan gender di sekolah. Paling saya tinggal latihan aja gimana agar bisa meyakinkan mereka gitu, dan semakin percaya diri juga dalam menyampaikan visi misi saya. Oke. Nah, semisal nih, Grace, nanti setelah kamu menyampaikan visi misi dan ternyata masih ada nih omongan-omongan guru atau murid-murid lain yang merendahkanmu sebagai kandidat perempuan di OSIS. Bagaimana kamu akan menyikapinya? Ya saya pasti akan tunjukkan dengan kinerja saya dulu ya, Bu. Cuman kalau ada yang meminta jawaban dari saya, ya saya akan dengan tegas menjawab bahwa saya tetap teguh dengan tujuan saya untuk bisa memberikan kesempatan yang sama untuk siswa maupun siswi dalam mengambil bagian di organisasi, kepanitiaan, ataupun di sekolah gitu, Bu. Bagus sekali itu, Grace. Kamu juga harus belajar untuk menggunakan bahasa yang lebih komunikatif. Nah, sehingga nantinya penyampaian kamu itu dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Oke, siap, Bu. Oke, baiklah, Grace. Karena waktu kita sudah mau habis dan tampaknya dari wajahmu yang berseri-seri ini, sepertinya kamu sudah mendapat solusi. Alangkah baiknya kita akhiri saja pertemuan kita kali ini ya. Apakah ada lagi yang mau kamu sampaikan, Grace? Sepertinya udah cukup, Bu. Saya juga sudah mendapatkan solusi dan kayak pencerahan gitu dari permasalahan saya ini, sehingga saya bisa nanti kedepannya saya bisa lebih fokus lagi baik dalam mengikuti pelajaran di kelas ataupun dalam kegiatan berorganisasi. Oke, baik, Grace. Ibu cukup senang mendengarnya ya. Nanti kalau kamu butuh bantuan lagi, Ibu akan dengan senang hati membantumu, jadi tidak perlu sungkan. Baik, Bu, siap. Terima kasih untuk konseling hari ini ya, Bu. Saya sangat terbantu. Oke, sama-sama, Grace. Semangat terus ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan nanti Ibu harap, misalkan kamu ada kegiatan sekolah offline lagi, kamu bisa memperbaiki perilakumu sehingga tidak ada omongan-omongan yang mengatakan bahwa Grace kenapa ya? Dan kemarin kan juga banyak guru-guru yang khawatir kenapa sih Grace belajar ini lesu gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi, Grace. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sampai bertemu kembali.